Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Elvoya kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 kali upaya penyelundupan narkoba ke lapas narkotika Samarinda digagalkan petugas. Diguyur hujan lebat, sebagian wilayah Berau kebanjiran, sejumlah rumah terendam. Simpang Muara Rapak Balikpapan disulap menjadi lebih indah melalui lukisan mural. Pemeriksaan barang bawaan pengunjung di lapas narkotika Bayur Samarinda ini dilakukan secara teliti. Seorang pria yang mengaku sebagai pengojek Jumat siang tidak bisa berkutik saat sabu-sabu cair yang disembunyikan ke dalam saos ditemukan petugas di pintu masuk lapas. Pria yang mengaku sebagai pengojek itu datang ke lapas dengan membawa makanan ringan berupa tempe kering yang dibungkus dalam kemasan plastik. Saat mulai memeriksa, petugas sudah curiga pada 2 bungkus saos. Untuk memastikan kandungan cairan yang disembunyikan dalam saus itu, petugas akhirnya menggunakan alat pendeteksi narkoba. Hasilnya, cairan tersebut murni sabu-sabu. Hari ini kembali jajaran petugas Lapas Narkotika Samarinda menemukan 2 saset berisi sabu cair yang merupakan hal baru hasil daripada pemeriksaan petugas penitipan barang. Tentunya upaya-upaya penyelundupan yang akan dilakukan ke dalam lapas akan kami cermati dengan sebaik-baiknya untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya sehingga dapat digagalkan. Tentunya kami mengapresiasi petugas yang telah bekerja dengan baik dan senantiasa mengingatkan kepada masyarakat serta warga binaan untuk tidak lagi bermain-main dengan narkoba. Sementara pria pembawa narkoba yang mengaku sebagai ojek daring tetap harus berurusan dengan polisi setelah pihak lapas melaporkan ke Satres Narkoba Polresta Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hari ini bola tenis yang masuk ke dalam lapas narkotika Bayur Samarinda Utara dibuka paksa oleh petugas dengan menggunakan pisau. Bola tersebut dimasukkan dengan cara tidak wajar, yakni dilemparkan dari luar lapas. Kecurigaan petugas akhirnya terbukti. Dari dalam bola tersebut ditemukan sabu-sabu kristal dengan berat 50 gram. Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Hidayat, menyatakan, pengungkapan ini kedua kalinya dilakukan petugas lapas hanya dalam tempo 2 hari. Upaya pelaku memasok narkoba ke dalam lapas digagalkan berkat kesigapan petugas di pos menara. Siang ini Lapas Narkotika Samarinda menemukan narkoba jenis sabu yang diupayakan masuk ke dalam lapas melalui lemparan bola tenis ke area Branggang lapas, dan diketemukan sebuah bola tenis yang mencurigakan. Langkah selanjutnya kita ambil bola tersebut di bawah pos komandan jaga dan kita buka secara bersama-sama. Dan kita temukan sabu dengan berat kurang lebih 50 gram. Kemudian selanjutnya terhadap temuan tersebut kita melaporkan kepada Bapak Kakanwil, Bapak Kaditpas, dan Polresta Samarinda melalui Kasat Narkoba. Usai menemukan narkoba tersebut, petugas makin meningkatkan kewaspadaan. Mereka pun masih menyelidiki pelaku yang melempar dan calon penerima narkoba di dalam lapas.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Regu pencarian dan pertolongan Posar Sangatta Minggu siang dikerahkan untuk membantu pencarian seorang pria yang diduga diterkam buaya di Desa Manubar, Sandaran, Kabupaten Kutai Timur. Peristiwa yang menimpa korban terjadi saat korban beberapa rekannya tengah memancing di Sungai Manubar dengan menumpangi perahu. Kantor SAR Balikpapan menerima informasi dari Pak Sutrisno di Polairut Manumbar bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang yang diterkam buaya di Sungai Manumbar, Kabupaten Kutim. Pada pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, Kantor SAR Balikpapan mengerahkan satu tim dari Pos Sangatta menuju LKP. Sementara operasi pencarian dan pertolongan di Kabupaten Berau dikerjakan Posar Tanjung Redep. Tim ini diterjunkan setelah menerima informasi bahwa Noni, bocah perempuan berusia 5 tahun, tenggelam setelah terseret arus saat mandi di Sungai Kampung Sembakungan. Laporan dari Bapak Bambang di Kabupaten Berau melaporkan bahwa ada satu orang anak yang terseret dengan arus di Kabupaten Berau. Jadi pada pukul 14.10 kami menggerakkan satu tim rescue dari Unit SAR Berau bergerak menuju LKP dengan jarak dari Unit SAR Berau kurang lebih sekitar 15 km. Hingga Minggu sore pencarian kedua korban masih dilakukan oleh tim SAR. Pencarian ini dibantu warga sekitar. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pria berinisial R ini Jumat siang menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polresta Balikpapan. R digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan usai menyebar video tak senonoh bersama kekasihnya. Beberapa foto korban dalam kondisi wajib sensor juga turut disebar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 kartu memori berisi rekaman video porno serta sejumlah foto pelaku bersama korban. R, pria berusia 40 tahun dan berstatus duda ini nekat menyebarkan video dan foto wanita idamannya itu karena tidak terima setelah sang pujaan hati memutuskan hubungan cinta. Dengan alasan dari tersangka adalah sakit hati terhadap pacarnya, sehingga video dan foto pribadi tersebut disebarkan melalui dikirim kepada pihak keluarga. Seperti itu. Sakit hatinya karena apa? Tidak terima dipisahkan atau diputuskan oleh Keluarga dari tersangka, dari pacarnya. Keluarga tidak. Video ini memang mereka rekam sendiri atau gimana? Yang jadi ada beberapa, ada video, ada foto saat video call di screenshot, kemudian juga ada foto-foto pribadi yang diambil. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terjerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Pornografi dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 kali upaya penyelundupan narkoba ke Lapas Narkotika Samarinda digagalkan petugas.
Diguyur hujan lebat, sebagian wilayah Berau kebanjiran, sejumlah rumah terendam. Simpang Muara Rapak Balikpapan disulap menjadi lebih indah melalui lukisan mural. Banjir usai hujan deras terjadi di Gang Mawar Stasiun 1 Teluk Bayur Berau Sabtu malam. Tingginya curah hujan menyebabkan luapan air masuk hingga ke rumah-rumah. Sebagian warga hanya bisa pasrah saat perabot rumahnya terendam air karena kondisi seperti ini tidak diduga. Warga menyebut banjir di kawasan ini biasa terjadi saat musim hujan, namun luapannya tidak masuk hingga ke dalam rumah. Kali ini banjir mulai terjadi pukul 5 sore dan terus berlangsung hingga malam hari. Banjir dari jam 5 lewat. Dari jam 5 lewat sampai sekarang Pak, sampai jam berapa nih Pak? Sampai setengah 8 lewat. Setengah 8 Pak ya. Ya. Nah untuk banjir seperti ini apakah sering atau gimana Pak? Ini untuk tahun ini Desember kemarin ada, tapi tidak begini. Masih masuk. Nah, ini agak besar ini. Oh tahun ini agak besar Pak ya? Iya. Memang sering banjir Pak? Ini sering. Kalau hujan deras Pak ya? Deras sudah, pokoknya deras itu pasti banjir ini tuh. Banjir ini. Memang sering banjir Pak ya? Ya ini gara-gara ya apa ini kan saat itu. Karuan itu di situ kan. Siap. Emang di sini kalau tingginya berapa Pak kalau di sini Pak? Di tempat kita? Ini baru kali ini banjir betul. Baru kali ini banjir betul Pak ya? Tempat saya tenggelam ini semua ini masuk semuanya. Sampai Orang sini semua ini dari ujung sana. Ini aja yang tinggi. Selain disebabkan tingginya curah hujan, banjir diduga disebabkan sistem drainase yang tidak dikelola dengan baik. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. udah dilihatnya orang, nyebrang aja kau. Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku Penajam Pasir Utara dalam waktu dekat akan bertambah. Fasilitas tersebut meliputi ruang rawat inap, peralatan medis, dan tenaga medis. Kepala Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara, Dr. Grace J. Makisurat, menyatakan penambahan beberapa fasilitas ini untuk mendukung pelayanan medis kepada pekerja ibu kota negara. Dana pembangunan yang bersumber dari alokasi khusus Kementerian Kesehatan ini totalnya 20 miliar rupiah dan terbagi menjadi dua, yakni pembangunan fisik 12 miliar rupiah dan peralatan medis 8 miliar rupiah. Rencananya lelang proyek tersebut akan dilaksanakan Maret 2023. Ini dari dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan ada untuk pembangunan fisik, penambahan bangunan di sana sejumlah sekitar 12 miliar. Kemudian untuk alat-alat kesehatan itu 8 miliar. Nah, ini kita sudah mau mulai nih dengan perencanaannya. Jadi Maret itu mungkin kita usahakan kalau bisa sudah dilelang. 12 miliar untuk apa? Untuk bangunan rawat inap. Itu untuk jambut itu Kak, persiapan masuknya belasan ribu pekerja. Iya, untuk itu antisipasi karena yang paling siap kan Rumah Sakit Sepaku. Dengan pengembangan tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku ini akan mampu menampung hingga 100 pasien. Saat ini, daya tampung rumah sakit tersebut 23 pasien dewasa dan 10 pasien anak. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara.
Rencana penempatan tempat pembuangan sementara atau TPS sampah di Sepaku Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara melegalkan warga terutama yang tinggal di lingkungan pasar. Kondisi ini diyakini akan mampu mengurangi penyebaran tumpukan sampah yang masih terjadi hingga sekarang. TPS ini didapat Ahmad Fitriadi, Lurah Petung melalui dana aspirasi DPRD Penajam Pasir Utara. Meski gembira, Ahmad Fitriadi masih kesulitan mendapatkan lokasi TPS. Untuk memudahkan pengelolaan sampah tersebut, Ahmad Fitriadi meminta Dinas Pasar melibatkan warga sekitar. Untuk TPS sendiri, ya mudah-mudahan tahun ini terrealisasi karena informasi yang saya dapat dari DPR, Pak Tohiron, bahwa ada aspirasi yang dititipkan di Dinas Lingkungan Hidup. Anggarannya saya tidak tahu persis, mungkin saya akan follow up dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup sendiri bagaimana untuk memaksimalkan dalam soal limbah sampah ini gitu. Memang nggak ada TPS kan di sekitar pasar ini, Pak? Ya, kalau untuk di sekitar pasar sendiri TPS nggak ada. Ada beberapa waktu lalu di RT 007 itu menyampaikan ada beberapa lahan yang kemudian sampah itu tertumpuk aja. Cuman dalam hal ini masyarakat dari RT 7 itu sudah bergotong royong untuk membersihkan tumpukan sampah itu dan berharap bisa berkoordinasi dengan manajemen Pasar Petung untuk bisa dilibatkan untuk bagaimana kebersihan di lingkungan pasar sendiri, diberikan tempat atau wilayah pengelolaan parkir secara swadaya untuk masyarakat untuk bisa membantu juga membersihkan sampah dari dana-dana parkir tersebut. TPS di lingkungan Petung ini sangat diperlukan mengingat jumlah warga yang terus berkembang. Namun hingga saat ini belum memiliki tempat pembuangan sementara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 kali upaya penyelundupan narkoba ke lapas narkotika Samarinda digagalkan petugas. Diguyur hujan lebat, sebagian wilayah Berau kebanjiran, sejumlah rumah terendam. Simpang Muara Rapak Balikpapan disulap menjadi lebih indah melalui lukisan mural. Atraksi barongsai di halaman Kelenteng Tin Ikong Samarinda Minggu siang berlangsung meriah. Atraksi ini digelar untuk merayakan Cap Gomeh yang biasa digelar 2 minggu setelah perayaan Imlek. Suasana di dalam kelenteng masih ramai oleh kegiatan ibadat umat Konghucu. Ibadat tersebut dilengkapi berbagai sesaji termasuk pembakaran uang mainan. Cap Gomeh dengan menampilkan tarian barongsai ini tujuannya membangkitkan energi positif guna memudahkan mendapatkan rezeki. Karena itulah, usai ritual di kelenteng, barongsai ini akan dibawa keliling ke rumah-rumah umat Konghucu. Jadi di acara perayaan Tahun Baru Imlek yang terakhir ini yaitu perayaan Cap Gomeh. Jadi penutupan dari perayaan Imlek. Jadi ini penutupannya. Nah, acaranya itu seperti biasa kita tahun-tahun kemarin itu ada barongsainya, ada leongnya. Nanti mereka akan keliling ke rumah-rumah warga yang notabene-nya untuk menghidupkan energi dari kehidupan, artinya untuk perusahanya, nanti energi untuk mensejahterakan tanpa terkecuali. Salah satu kelompok barongsai menyatakan
Perayaan Cap Gomeh dengan menampilkan barongsai rutin dilakukan. Dari barongsai inilah mereka berharap mendapat rezeki melimpah. Merayakan Cap Gomeh, 15 harinya Imlek. Nah, tujuannya apa nih kegiatan ini? Meramikan. Jadi masuk rumah warga itu untuk apa sih kegiatan sebenarnya? Untuk meramikan, bersihkan rumah-rumah orang atau apa gitu. Artinya biar usahanya bangkit atau gimana, Bang? Usahanya bangkit, rezeki maju terus. Ya. Umat Konghucu senang karena perayaan Cap Gomeh tahun ini lebih meriah dibanding tahun sebelumnya saat COVID-19 masih meluas. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang agar aktivitasnya berjalan lancar dan aman. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. 12 peserta Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023 yang berasal dari berbagai daerah ini berlenggak-lenggok di hadapan juri dan penonton yang memadati Convention Hall Gor Sempaja, Samarinda, Sabtu malam. Para peserta harus tampil maksimal karena malam ini merupakan puncak pemilihan Putri Indonesia Kaltim. Pemilihan Putri Indonesia yang pertama digelar di Kaltim itu menobatkan Andi Natasha Priyanka Johnson Simanjuntak, peserta asal Samarinda sebagai Putri Indonesia Kaltim 2023. Seluruh peserta yang tampil merupakan perwakilan masing-masing daerah. Kalau untuk kegiatan ini sebenarnya kita pertama kali di Kalimantan Timur ya. Pertama kali di Kalimantan Timur dengan mengambil license holder-nya, dan juga Putri Indonesia Kalimantan Timur 2023 ini asli dari putri daerah. Sehingga kita akan mempresentatifkan Kalimantan Timur itu menjadi lebih baik dan lebih nyaman, sehingga SDM-SDM wanita Kalimantan Timur ke depannya akan lebih banyak untuk minat mau ikut. Dan juga tentunya yang paling kita tekankan bahwa saja Kalimantan Timur itu tidak kalah menariknya dengan provinsi lainnya. Andi Natasha Priyanka Johnson Simanjuntak yang terpilih sebagai Putri Indonesia Kaltim 2023 menyatakan kemenangan ini merupakan kejutan bagi dirinya. Konsep yang ia tawarkan saat mengikuti seleksi adalah memperjuangkan hak anak dan wanita untuk mendapatkan pendidikan. It's super excited dan juga ini perjuangan yang luar biasa dengan saya. Tentunya tidak sendiri, tapi saya bersama tim yang luar biasa juga. Dan semoga advokasi yang saya gebrakan itu bisa menjadi long term dan juga bisa jadi impact untuk Kalimantan Timur dan juga Indonesia. Baik, setelah kemenangan ini, ke depan apa yang akan disiapkan dan apa yang akan dilakukan? Tentunya akan well prepare untuk ke nasional di bulan Mei mungkin, tetapi sebelum itu juga saya akan melanjutkan my advocacy that's called the Voice of Hope, di mana itu memperjuangkan hak anak-anak dan wanita dalam edukasi dan juga dalam mereka untuk bisa speak out lebih jelas lagi, karena terkadang suara kita yang bisa didengar as a beauty queen, as a beauty pageant di ajang Putri Indonesia seperti ini adalah harapan dari para wanita dan juga anak-anak yang tidak bisa bersuara. Usai meraih mahkota Putri Indonesia Kaltim 2023, Andi Natasha Priyanka Johnson Simanjuntak sudah harus mempersiapkan diri untuk bersaing di ajang peraihan mahkota Putri Indonesia 2023. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Serius dan cermat terlihat dari seorang pelukis mural saat menorehkan cat pada tembok di sekitar Simpang Muara Rapak, Balikpapan. Simpang ini diubah menjadi lebih cantik untuk menghilangkan kesan horor menyusul beberapa kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Pelukisnya berasal dari komunitas Bahaya Kesandung. Komunitas ini mendapat dukungan Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN wilayah Kaltim.
Untuk membuat lukisan mural, komunitas ini menyusun konsepnya selama 1 pekan dengan mengerahkan 10 pelukis. Tema lukisan adalah Balikpapan tempo dulu, masa kini, dan masa mendatang. Ini kan kita konsepnya dari teman-teman ini ingin menggambarkan bahwa ini tuh ada beberapa ikon-ikon kota Balikpapan ya, karena kebetulan Balikpapan ini sebagai kota salah satu yang ada di ibu kota negara nih, IKN. Jadi gambaran kita ini ibaratnya menyambut IKN yang ada di Kalimantan Timur. Gitu. Jadi kita menggambarkan ikon-ikon kota Balikpapan yang ada di sini. Karena Turanan Rapak ini kan identik dengan ibaratnya seram gitu ya, karena ada beberapa kejadian yang kemarin banyak nyawa gitu. Jadi gimana caranya kita mengaplikasikan gambar-gambar yang berwarna ini di tembok ini supaya nggak terkesan horor lagi gitu, dan menyambut ibu kota Kalimantan. Berapa lama Mas pengerjaannya? Ini kita udah mulai jalan seminggu lebih sih. Udah seminggu lebih ya? Seminggu lebih. Dan kita targetin sekitar 2 minggu, insya Allah harus sudah selesai. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1, Rahmat Fajar, menyatakan pembuatan lukisan tersebut selain menghilangkan kesan horor, juga mempercantik Balikpapan jelang pemindahan ibu kota negara. Untuk menghilangkan kesan selama ini bahwa di sini adalah yang horor ya, kita membuat semacam grafiti atau lukisan dinding yang menceritakan Balikpapan masa dulu dan masa akan datang. Masa akan datang yang kita ketahui bersama-sama bahwa Kalimantan akan berpindah ibu kota negara, di mana itu ibu kota negara nantinya akan di Kalimantan Timur. Jadi lukisan bukan cuma sekedar lukisan, tetapi lukisan menceritakan di mana di masa tempo dulu Balikpapan dan di mana masa kini. Komunitas Bahaya Kesandung termasuk Kementerian PUPR meminta warga ikut menjaga lukisan tersebut agar terhindar dari tangan-tangan jahil yang merusak keindahannya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.